Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Komedian Marcel Widianto jalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Munarman divonis hukuman 3 tahun penjara atas kasus terorisme. Kementerian Sosial siapkan BLT minyak goreng. Polda Metro Jaya gelar vaksinasi booster selama Ramadan. Pemprov DKI Jakarta undang warganya lakukan sholat Idul Fitri di Stadion Jakarta International Stadium. Berikut berita pilihan selama sepekan. Komedian Marcel Widianto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait dugaan pembelian konten bermuatan pornografi dari kreator konten Dea OnlyFans. Komedian Marcel Widianto tadi pagi memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pembelian konten pornografi milik Dea OnlyFans. Tadi pagi sesampainya di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, Marcel tidak memberikan sedikit pun statement kepada awak media. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ezulpan, mengungkapkan identitas komedian berinisial M yang membeli konten pornografi milik Dea OnlyFans sebanyak 76 video. Marcel sendiri sebelumnya sudah buka suara soal kasus ini dan meminta maaf kepada masyarakat, serta akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Marcel Widianto memenuhi panggilan penyidik ya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan hari ini sedang menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi kaitannya dengan kasus saudari Dea OnlyFans ya. Pak, ini kalaupun nanti terbukti Marcel ikut menyebarkan video, artinya berpotensi menjadi tersangka juga, Pak? Iya, nanti kita lihat hasil pemeriksaan ya. Saya belum bisa sampaikan potensi dan juga dampak yang akan nanti dialami ya sebelum pemeriksaan selesai ya. Nanti kita update setelah selesai hari ini pemeriksaannya ya. Oke ya. Video, Pak? Ada 76 kan itu kan video dan juga beberapa foto yang memuat gambar mengandung pornografi ya. Kalau cuma begini gitu berpotensi ditetapkan bersalah. Nanti belum ya, masih diperiksa lah. Setelah diperiksa kita sampaikan ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Davaristiano melaporkan untuk Sinpo TV. Stand-up komedian Marcel Widianto mengungkapkan alasannya membeli konten pornografi milik Dea OnlyFans. Dirinya membeli konten tersebut karena ingin membantu Dea yang saat itu terkena masalah hingga ingin bunuh diri. Stand-up komedian Marcel Widianto diperiksa penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus pembelian konten pornografi milik Dea OnlyFans. Usai diperiksa hampir selama 4 jam oleh penyidik, Marcel memberikan penjelasannya kepada wartawan. Dirinya mengaku bahwa pembelian konten tersebut untuk membantu Dea yang dikenalnya dalam acara podcast. Dalam peristiwa ini, Marcel mengakui kesalahannya dan memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dirinya mengungkapkan bahwa tujuan dirinya membeli konten tersebut dengan harga 1,5 juta rupiah untuk membantu Dea yang saat itu tengah mengalami kesulitan keuangan hingga ingin bunuh diri. Selain itu, konten Dea yang dibelinya akan digunakan Marcel sebagai bahan stand-up komedinya. Ya, sejujurnya saya minta maaf dulu atas kegaduhan ini teman-teman. Dan saya juga kaget sebenarnya kenapa akhirnya ya sebenarnya ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga. Saya juga ngaku salah. Tapi buat kronologinya ini mau ada yang nanya dulu atau gimana nih? Cerita dulu ya. Jadi gua kenal sama Dea tuh dari setelah podcast tuh gue ngeliat dulu tuh di Twitter karena gue main Twitter kan. Di Twitter tuh dia tuh sempat ada masalah sama mungkin dia kaget kali ya dengan sosmed. Akhirnya dia banyak banget tuh yang hujat waktu itu, hujat. Tapi sebagai orang yang penasaran, gue kan pengen nyari tangannya bang, hati-hati. Gue observasi untuk materi stand up gue. Akhirnya gue cari nomor teleponnya dia. Dapatlah nomor teleponnya, barulah gue WhatsApp dia, sampai akhirnya kita cerita sebagai teman yang baru, gue memberikan waktu gue untuk mendengarkan gitu ceritanya, karena memang sejujurnya teman-teman,
waktu itu memang dia lagi lemah banget. Sebagai teman yang baru, gue cuman pengen menyemangati aja, dan bahkan dia sampai ada momen dia pengen bunuh diri. Ini ada chatnya. Kalau lu nggak percaya, lu bisa tanya. Tapi setelah momen itu barulah gue tanya, ini tentang masalah OnlyFans. Jadi sebenarnya lu jual konten gitu kan? Oh ya udah, karena memang niat gue intinya pengen membantu sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu. Karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah, ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten. Kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya ya udah tukar konten. Dia kasih gue konten, gue kasih dia uang. Itu intinya. Kalau misalkan ada yang banyak, kenapa nggak nyari link gratis? Ya sebenarnya bisa aja nyari link gratis gitu. Dan kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa gue nggak pakai nomor orang lain? Karena memang gue niatku membantu. Kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa tidak pakai nomor orang lain? Padahal bisa aja, karena memang niatku membantu. Karena gue iba sama dia. Karena gue merasakan apa yang dirasakan sama dia ketika ekonomi sudah tidak ada dan semuanya bisa dibilang tidak mendukung. Ya mungkin gue adalah orang yang bisa mendukung dia saat itu. Itu belinya berapa, Pak? Belinya waktu itu sekitar 1.400.000, 1,4 atau Berapa konten? satu Google Drive guys. Jadi gue dikasih Google Drive sama dia. Setelah dikasih Google Drive, gue masuk Google Drive itu pakai password. Setelah itu baru gue hapus. Nah itulah gue nggak bisa masuk lagi karena gue password itu nggak ada lagi waktu itu. Jadi ketika gue hapus, gue nggak bisa masuk lagi. Jadi sekali aja waktu itu. Sayang bener sih 1,5 sekali. Gue sempet mikir gitu. Kenapa nggak beli token listrik? Tidak. Karena memang Google Drive mas. Mas dari mana Google Drive? Nah, Mas Lantri tahu kan Google Drive itu gimana? Iya kan? Aku sudah bilang tadi padamu, Google Drive tuh ketika kita masuk harus pakai password. Ketika aku hapus itu dan passwordnya udah nggak ada, nggak bisa masuk lagi. Jadi sekali aja aku nonton. Ngintip lah ini. Terus materi pemeriksaannya apa aja, Sep? Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sidang vonis kasus terorisme atas terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu siang. Dalam sidang putusan ini, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara lantaran terbukti terlibat tindak pidana terorisme. Sidang kasus terorisme atas nama terdakwa Munarman kembali digelar dengan agenda putusan hakim atau vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu siang. Sidang dilakukan di ruang sidang utama secara tertutup. Awak media yang meliput kegiatan sidang hanya diberikan speaker untuk mendengarkan proses sidang serta putusan hakim. Dalam sidang ini, hakim memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah lantaran terlibat dalam tindak pidana terorisme dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara. Sementara kuasa hukum Munarman mengajukan banding dan butuh waktu 7 hari untuk persiapan. Di sini terbukti Pak Munarman bukan teroris. Ya, beliau didakwakan, divonis dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13 yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Sesuai dengan musyawarah tadi kami menyatakan banding dan juga lagi-lagi di sini saya mau sampaikan fakta informasi penting bahwa ada kesaksian dari seorang saksi di persidangan yang sudah kita dengar beberapa kali dan juga saya sudah sampaikan bahwa kejadian ini sudah yang di Makassar sudah dilaporkan kepada pihak Polda dan Polres waktu itu. Akan tetapi di sini lagi-lagi terus didengungkan tidak dilaporkan. Itu yang kami sangat sayangkan, berarti memang fakta-fakta persidangan
kesaksian itu tidak digubris oleh pihak majelis hakim terkait dengan salah satu unsur seperti itu. Santai saja, ya. Biasa saja, karena memang dari awal ya perlu saya sampaikan di sini. Kami tim kuasa hukum dan Pak Munarman sudah mengiringi ya proses ini dan mengawali dengan kesabaran sampai saat ini. Artinya kita sabar terhadap segala hal yang memang kadang nggak masuk akal dan nggak nalar gitu. Jadi kita sudah santai dan ya biasa saja gitu. Karena memang sudah kita prediksi memang quote unquote settingannya seperti ini gitu. Tapi ya kita tetap bersyukur alhamdulillah dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang cukup bijaksana dalam berproses. Akan tetapi kita sama-sama tahu kasus ini seperti apa. Kemudian kepada Pengadilan Negeri kami terima kasih, pada rekan-rekan media juga terima kasih atas kesabaran dan juga atas kontribusinya dalam menyebarkan sesuatu yang benar dan yang hak. Nah, semoga dicatat pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian juga kepada aparat kepolisian dan juga tim keamanan di Pengadilan Negeri kami mengucapkan terima kasih. Itu jadi beliau santai aja. Untuk banding nanti Bang akan ada yang disiapkan fakta-fakta baru dari pihak? Tadi keterangan itu sudah jelas. Itu banyak yang bertentangan dengan fakta persidangan. Gitu. Jadi kita akan jadikan itu sebagai hal yang menguatkan untuk proses banding nanti, gitu kan. Yang jelas satu yang saya mau catat dan ini penting bahwa Pak Munarman terbukti bukan teroris. Kenapa? Karena di situ di pasal itu bukan menyebutkan terkait pasal seorang melakukan tindak pidana terorisme, tetapi menyembunyikan informasi sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang pasal 13C Undang-Undang terorisme. Seperti itu. Bang, kan udah terbukti tidak melakukan tindak pidana teroris ya Bang? Ya. Terus kan tuntutannya juga jauh di bawah tuntutan jaksa. Ya. Tapi kenapa banding? Apakah kuasa hukum pengen Munarman bebas gitu Bang? Oh iya, tentu saja. Karena kenapa? Kan saya sampaikan tadi, kalau memang menyembunyikan, itu yang melepaskan Zeki itu nggak dihukum, padahal dia habis itu ngebom, kan nggak adil. Kita harus menegakkan keadilan melawan kezoliman, dan ini bentuk konkret. Bang, tadi Abang Aziz bilang kalau Bang Munarman sempat melapor ke Polda gitu. Bukan Bang Munarman, ada saksi Abdurrahman Lengkong itu di persidangan mengatakan sudah melapor kepada pihak Polda dan Polres terkait 2 kejadian di Makassar. Dan saksi juga menyatakan bahwa kejadian di Makassar itu ada aparat keamanan yang menjaga di situ, yang konvoy juga ada. Dan sekarang kalau misalnya logikanya apa kita mau laporin, orang mereka juga tahu dan sudah dilaporkan. Dan itu terbuka, itu bukan di bawah pohon pisang atau kalau kita bicara keadilan, maka semua yang tahu itu yang tahu itu dan tidak memproses itu terlibat juga dong. Kok nggak dihukum? Mana keadilan? Vonis dari hakim ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Munarman dengan hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tengah menyiapkan Jakarta International Stadium untuk sholat Idul Fitri tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan Jakarta International Stadium untuk masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkalkulasi beberapa kapasitas Jakarta International Stadium yang akan digunakan masyarakat untuk sholat Idul Fitri. Terkait mekanisme dan protokol sholat di Stadium JIS, Riza menjelaskan saat ini masih menunggu petunjuk dari Kementerian Agama. Di luar lapangan ya. Kapasitasnya berapa Pak? Nanti akan kami sampaikan ya. Insya Allah nanti kita akan sedang dikalkulasi berapa kapasitasnya dan berapa mungkin yang bisa hadir di situ ya. Itu kan kita hanya mengundang warga sekitar tentunya ya. Silakan. Itu nanti sesuai dengan keaturan nanti ke petunjuk dari Kementerian Agama nanti ya. Terkait protokol sholat Idul Fitri, kami nanti menunggu petunjuk dari Kementerian Agama. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Prajurit TNI Sertu Eka dan istrinya tewas ditembak dan disabet senjata tajam jenis sabit oleh orang tak dikenal di Kabupaten Yalimo, Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tak kuasa menahan air mata saat bertemu anak Sertu Eka yang berumur 5 tahun yang telah menjadi korban hingga menyebabkan jari tangannya putus. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berkunjung ke kediaman orang tua almarhum Sertu Eka Andrianto Hasugian yang menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal bersama istrinya.
Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak kuasa menahan air matanya saat bertemu salah satu putra dari almarhum Sertu Eka Andrianto Hasugian, Vino berusia 5 tahun, yang turut menjadi korban atas peristiwa tersebut. Sebagai wujud rasa tanggung jawab atas bawahannya beserta keluarganya, Kasat akan menanggung kebutuhan kedua putra almarhum dan memberikan beasiswa hingga siap bekerja. Selain itu, Jenderal Dudung juga memberikan bantuan kepada adik almarhum Sertu Eka yang akan dibantu mewujudkan cita-citanya menjadi tentara. Usai berkunjung ke rumah duka, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan ziarah ke kuburan almarhum Sertu Eka dan istrinya. Tadi saya lihat kondisi anak yang nomor 2, Dek Vino. Jadi memang tangan kirinya itu putus yang jarinya, jadi kukunya hilang, kemudian yang tengahnya juga. Tadi sudah ada tindakan dokter, kemarin sudah dioperasi, jadi diambil daging dan kulitnya dari pantatnya, dari pahanya, kemudian sudah bisa ditambahkan, disambungkan. Walaupun memang kukunya hilang dan kondisinya baik, cuma memang masih COVID, ya masih positif, tapi JT-nya sudah bagus. Tadi ditunggu oleh neneknya, jadi ibunya Eka, dan oleh bibinya. Ya alhamdulillah kondisi saat ini sudah membaik ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah bisa kembali. Dan saya sampaikan tadi bahwa nanti adiknya maupun kakaknya nanti akan kita beri beasiswa dari Angkatan Darat sampai dia kuliah, bahkan dia sampai sudah kerja. Sehingga mereka terjamin hidupnya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Sebelumnya, almarhum Sertu Eka Andrianto Hasugian merupakan seorang anggota TNI Kodim 1702 beserta sang istri, almarhumah Sri Lestari Indah Putri yang merupakan seorang bidan di Puskesmas Kabupaten Yalimo, menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh KKB Papua di Jalan Trans Elelim, Kabupaten Yalimo pada Kamis lalu. Dari Jawa Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial akan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng per tanggal 4 hingga 21 April mendatang. Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai bantuan untuk mengatasi melambungnya harga minyak goreng belakangan ini. Bantuan tersebut akan langsung didistribusikan melalui Kementerian Sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan BLT minyak goreng ini akan diberikan tiap bulannya sebesar 100.000 selama bulan April, Mei, dan Juni tahun 2022 yang akan dibayarkan sekaligus pada bulan April senilai 300.000. Dirinya menuturkan Kemensos sudah menggelar rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dengan membahas BLT minyak goreng yang saat ini siap disalurkan melalui Kementerian Sosial. Hari mengatakan bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan, yakni 20,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Dirinya pun menjelaskan mekanisme penyaluran BLT minyak goreng tersebut sama seperti penyaluran sembako reguler melalui PT Pos Indonesia. Ya, Kementerian Sosial pada prinsipnya siap untuk merealisasikan BLT minyak goreng ya, dan sudah kita rapatkan beberapa kali dengan Kementerian Keuangan ya. Dan juga untuk BLT minyak goreng ini kalau yang waktu sebetulnya antara tanggal 4 sampai 21 time frame-nya ya. Itu sekali cair kan 300.000 ya, itu. Jadi hitungannya kan 100.000 per bulan, Mei, April, Mei, Juni. Tapi kebijakannya ditarik ke bulan Mei, ke bulan April, mohon maaf, sekali salur, jadi 300. Gitu. Nah, di Kemensos kan ada program yang reguler, yang sembako, ya, dan PKH, ya. Nah, totalnya kan 20.500.000, ya. Tuh. Nah, 20.500.000 ini terdiri dari 18,8 juta yang penerima sembako atau BPNT dan
ada 1,85 yang penerima PKH tapi tidak menerima sembako. Data yang ada ya, itu dimasukkan juga menjadi penerima BLT minyak goreng. Nah, kompensasinya sebetulnya bansos pangan. Ya. Bapak Presiden kan menyampaikan ini BLT minyak goreng. Sebetulnya penggunaannya kan nanti untuk pangan. Tidak berarti penggunanya harus menjadi minyak goreng, tergantung dari kebutuhan warga. Intinya ini satu compensatory program dari structural adjustment program ya, atas kondisi di masyarakat yang mengalami kenaikan harga-harga ya, akibat kondisi ekonomi dunia dan juga akibat dari ya mendekati Lebaran kan, bulan puasa dan juga hari raya. Ini kalau untuk perlindungannya, bantalannya, ya, penebalan bansos ya, melalui BLT tadi. Itu nanti via TNI Polri. Iya, TNI Polri. Seperti yang sudah terjadi waktu sebelumnya, waktu pemulihan akibat pandemi itu. Ya. Datanya itu nanti TNI Polri. Datanya tetap dari DTKS atau mereka punya data juga. Karena itu menjaring PKL dan pedagang juga nelayan. Berarti di luar bansos. Iya, nanti KPA-nya di TNI Polri. Nah, ini yang BLT yang bulan Mei itu akan disinergikan juga dengan sembako yang bulan ditarik April ya. Nah, itu kan sembako yang pertama kan nanti bulan awal April. Ini sudah akan segera disalurkan ini yang BLT bulan April ya. Nah, yang bulan Mei kan ditarik ke 21 April. Sembako BLT, BPNT. Nah, itu nanti akan disatukan dengan BLT minyak goreng. Gitu. Ya, termasuk PKH juga akan ritmenya seperti itu. Artinya yang tadinya April, Mei, Juni menjadi April 4 Mei, kemudian 21 April dan 1 bulan lagi nanti di bulan Mei. Mekanisme seperti penyaluran sembako reguler. Ya. Jadi yang 18,8 itu ya kemarin waktu sembako kan relatif lancar. Ya, karena itu kan outlet untuk penyaluran kan di kantor pos. Ya. Jadi nanti yang BLT mie goreng ini akan dioptimalkan peran pos untuk penyalur. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengatakan akan memberikan bantuan untuk stimulasi atau percepatan ekonomi masyarakat akibat naiknya harga minyak goreng yang belakangan ini menjadi keluhan masyarakat. Dari Jakarta, Andi Rezali, Davarisiano melaporkan untuk Sinpo TV. BNPT menerima audiensi tim hukum Koalisi Merah Putih di gedung BNPT. Boy Rafli Amar ungkapkan siap bersinergi dalam melawan terorisme. Usai melakukan audiensi dengan tim kuasa hukum Merah Putih, Ketua BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan tim kuasa hukum Merah Putih dalam hal pencegahan paham radikalisme. Boy memberikan apresiasi dan terima kasih kepada tim hukum Merah Putih dan berharap kedepannya tim kuasa hukum Merah Putih menjadi bagian dari perang melawan paham radikalisme yang beredar di tengah masyarakat. Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa radikal terorisme adalah musuh yang harus diberantas demi menyelamatkan kehidupan masyarakat dan bangsa. Mengapresiasi dan terima kasih kepada tim hukum Merah Putih yang hari ini telah datang ke kantor kita dan tentunya sangat penting tim hukum Merah Putih untuk menjadi bagian dari entitas masyarakat dalam rangka kita perang melawan ideologi radikal terorisme yang berkembang dalam masyarakat kita. Karena kita tahu bahwa ideologi radikal terorisme adalah musuh negara, musuh dari semua apa yang telah menjadi konsensus bagi kita bangsa Indonesia, dan oleh karena itu kekuatan-kekuatan masyarakat seperti tim hukum Merah Putih menjadi modal yang sangat kuat untuk meningkatkan
imunitas bangsa kita dari pengaruh virus radikal terorisme. Di sisi lain, Koordinator Hukum Merah Putih, Suwadi mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang telah menerima audiensi di gedung BNPT. Dalam hal ini, dirinya siap mendukung gerakan BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertama, kami dari tim Hukum Merah Putih mengucapkan terima kasih atas kesediaan BNPT yang dalam hal ini diterima langsung oleh Pak Boy Rapli, dan kami dukung gerakan-gerakan BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi COVID-19 booster selama bulan Ramadan 1443 Hijriah di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upaya itu dilakukan guna meningkatkan capaian vaksinasi booster. Harga untuk vaksinasi booster tampak dari antrian ratusan warga yang menunggu giliran di gerai vaksin Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, Minggu siang. Di hari pertama puasa Ramadan, warga tetap bersemangat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga ini. Tingginya animo masyarakat ini seiring adanya syarat vaksin dosis ketiga untuk pelaku mudik lebaran. Mbak mau nanya, ini Mbak pada pagi hari ini vaksin booster di Terminal Pulau Gebang ini dalam rangka buat mudik atau bagaimana Mbak? Iya, mudik. Oke. Kenapa Mbak untuk vaksin booster pada saat ini Mbak? Maksudnya sebelumnya kenapa nggak vaksin booster, bagaimana, kenapa pilihnya pada hari ini Mbak? Enggak, memang ada jadwalnya sekarang aja. Ada jadwalnya sekarang. Ini Mbak mudiknya pakai umum atau pribadi Mbak? Pribadi. Nah itu harapannya apa Mbak untuk vaksin booster sendiri Mbak nanti untuk mudik ini? Untuk jaga-jaga aja. Sewaktu-waktu ada pemeriksaan, jadi kita udah siap aja gitu. Kan pemerintah sudah melonggarkan untuk boleh mudik dengan vaksin ketiga atau vaksin booster ini, tanggapan Mbak bagaimana Mbak? Ya ini aja sih, bagus aja sih. Bagus aja ya? Sudah berapa tahun Mbak nggak mudik? 2 tahun. Pelayanan vaksinasi booster di Terminal Bus Pulau Gebang merupakan salah satu dari layanan vaksinasi yang digelar Polda Metro Jaya. Selain di Terminal Bus, layanan vaksinasi juga disediakan di mal, pasar, dan stasiun. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang meninjau langsung vaksinasi di Pulau Gebang memastikan kegiatan ini akan dibuka setiap harinya hingga jelang Lebaran. Kapolda menghimbau masyarakat jangan takut vaksinasi di bulan Ramadan karena tidak membatalkan puasa. Program vaksinasi booster. Hari ini saya berkunjung ke terminal Pulau Gebang, salah satu terminal antar kota, antar provinsi, yang nantinya akan menjadi titik pemberangkatan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dari Jakarta menuju provinsi-provinsi lain di Jawa maupun ke Sumatera. Setiap hari di sini akan kita vaksin booster dengan target 1.000 dosis. Dan mulai besok Polda Metro Jaya akan melaksanakan vaksinasi booster dengan mengerahkan seluruh Polres dan Polsek di 335 titik dengan target harian 143.000 dosis sampai dengan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya agar masyarakat bisa khusyuk, bisa hikmat dalam berpuasa, dan juga bisa sehat ketika akan mudik bersilaturahmi dengan sanak famili. Ini merupakan implementasi pelaksanaan dari perintah Bapak Presiden agar Polri mengoptimalkan vaksinasi booster di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi
kami menyediakan vaksinasi jenis Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca untuk booster, dan untuk lansia kami menyiapkan Sinovac. Saya kira ini rekan-rekan strategi kami di siang hari dilaksanakan di tempat berkumpulnya masyarakat seperti pasar, kemarin di Pasar Tanah Abang, kemudian tempat berolahraga di GBK, mall, beberapa mall di Jakarta. Kemarin saya sempat mengunjungi mall Kota Kasablanka, stasiun, setelah ini saya akan ke stasiun Senen, kemudian terminal. Hari ini, pagi ini di Terminal Pulau Gebang. Dan strategi yang kedua adalah malam hari. Malam hari kami laksanakan di basis komunitas, di masjid-masjid, dan di pos-pos RW. Sehingga target agar mampu menyuntik sekitar 200.000 per hari dari kepolisian itu bisa tercapai. 143.000 itu dilaksanakan oleh Polres Jajaran, kemudian kami dari Polda akan memaksimalkan dengan sekitar 50.000 sehingga bisa tercapai sekitar 200.000 dalam satu hari. Saya kira ini rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan masyarakat yang melaksanakan puasa bisa terus melaksanakannya dengan sehat dan hikmat. Kemudian bagi yang mudik nanti imunitasnya sudah cukup tinggi sehingga kita dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Pelayanan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi booster di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 200.000 orang per harinya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Guna mengantisipasi aksi tawuran, balap liar, dan sahur on the road di bulan Ramadan, Satlantas Jakarta Timur bersama Polsek Durensawit menggelar filterisasi jalan di Jalan Raden Inten dan Jalan RS Sukamto, Durensawit, Jakarta Timur. Memasuki bulan Ramadan, petugas kepolisian Satlantas Jakarta Timur bersama Polsek Durensawit menggelar filterasi jalan di Jalan Raden Inten dan Jalan RS Sukamto, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi sahur on the road, tawuran, dan balapan liar. Jika nanti terlihat rombongan kendaraan yang dicurigai hendak melakukan aksi sahur on the road, akan langsung dihalau petugas dan dibubarkan. Tidak hanya itu, sejumlah pengendara motor yang kedapatan tidak tertib berlalu lintas seperti penggunaan knalpot bising dan kelengkapan surat-surat pun turut terjaring dan diberikan sanksi tilang oleh petugas. Oh baik, malam hari ini kita sesuai dengan arahan pimpinan kita melaksanakan kegiatan filterisasi kendaraan-kendaraan baik roda 4, roda 2 yang berencana mengarah ke Jakarta Pusat. Kita terkait masalah sahur on the road. Nah, tentunya kegiatan ini sangat efektif apa yang dimau pimpinan kita. Makanya kita malam hari kita bergabung dengan kewilayahan melaksanakan filterisasi yang seperti kita lihat di depan kita ini. Ketika ada motor maupun arah-arahan tentunya kita periksa. Terus kemudian kalau memang dia sengaja mau sahur on the road, tentunya kita alihkan ke buang ke kiri arah ke Raden Inten. Kira-kira begitu, Mas. Itu banyak kita tindak, di antara nanti kendaraan motor-motor yang terutama knalpot bising, kemudian nggak bawa helm, itu pelanggaran kasat mata pasti kita tindak dengan tilang, Pak. Ya tentunya berharap dengan masyarakat banyak, apalagi ini bulan-bulan puasa, alangkah baiknya kita berdiam di rumah, kita melaksanakan pengajian dan sebagainya lebih baik di rumah saja, nggak usah kita keluar rumah. Kegiatan filterasi jalan ini akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Pasalnya, di bulan puasa ini kerap muncul aksi tawuran, balap liar, dan gangguan Kamtipmas lainnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sebuah truk bermuatan minyak goreng terguling di Jalan Masjid Abidin, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Truk bermuatan 9 ton minyak goreng terguling
setelah terjeblos di saluran air saat akan diparkir ke sebuah toko. Beginilah kondisi truk bermuatan minyak goreng yang terguling di Jalan Masjid Abidin, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Pengemudi truk dibantu karyawan toko berusaha memindahkan minyak goreng yang tumpah ke dalam jerigen. Truk bermuatan 9 ton minyak goreng terguling setelah terjeblos ke dalam saluran air saat akan diparkirkan. Beruntung pengemudi truk tidak mengalami luka, namun kerugian akibat kecelakaan ini ditaksir mencapai 137 juta rupiah. Jalanannya emang tankernya nggak kuat. Udah sempat dicor lagi, cuman emang nggak kuat jeblos. Dan yang nggak ada yang disangka juga, yang di belakang juga nggak ngeh bahwa itu nggak kuat. Jadi musibah. Parkir, lagi mau parkir ke belakang tadi. Awalnya sudah di sini, cuman kurang pas, maju lagi parkir lagi. Ini muatan minyak goreng ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas 9 ton. Baru sampai ke toko. Dari Marunda. Supirnya ini ada supir. Luka atau bagaimana Pak? Alhamdulillah masih bisa menghindar lah. Sebelumnya emang belum miring terus, tapi kita berdua loncat semuanya. Sementara, truk yang terguling rencananya akan dievakuasi menggunakan derek setelah seluruh minyak goreng berhasil dikeluarkan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.